Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarakan bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-ayah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahul amal al-'ilm. Wa qala aidan fi hadithi, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa fi riwayah wal muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di waktu yang begitu istimewa yang dikatakan oleh para ulama al-kunus bidhiya fima bainal maghrib wal isya. Para ulama katakan ini adalah waktu yang begitu istimewa, waktu yang kelak yaumul qiyamah kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Sehingga Habib Abdullah Al-Idrus beliau katakan al-kunus bidhiya fima bainal maghrib wal isya, sesuatu yang akan kita dapatkan yang begitu istimewa kelak yaumul qiyamah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita minta kepada Allah apa yang kita lakukan mabainal maghrib wal isya ini maktub, dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita pahala yang begitu istimewa yang akan membuat kita kelak yaumul qiyamah masuk ke dalam rahmatnya Allah, mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang begitu cinta kepada kita, seorang rasul yang betul-betul memperhatikan kita, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang betul-betul berkeinginan umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sehat, panjang umur, diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya dunia dan akhirat. Dan tak lupa kepada jamaah yang hadir di sini, kemudian sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan bagi sahibul bait dan semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah, hajat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita katakan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati tentang awsaf, tentang orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita beranggapan bahwa kitalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tanpa kita memeriksa, tanpa kita mengoreksi, sudahkah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Banyak iddia, banyak orang-orang yang mengaku bahwa kami adalah orang yang beriman. Banyak orang-orang yang mengaku kami ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Banyak orang-orang yang mengaku kami ingin masuk ke dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi banyak di antara pengakuan-pengakuan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mendengar apa yang difirmankan oleh Allah ini untuk kita, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan, jangan sampai apa yang kita ucapkan kelak yaumul qiyamah tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, kemudian menimbang amalan kita, ternyata
amalan yang sudah kita lakukan, kita merasa bahwa amalan tersebut adalah amalan yang diterima oleh Allah, yang mana kita berharap kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan timbangan yang baik yang akan lebih berat daripada amalan-amalan kejelekan kita, tapi ternyata wa'iyadzubillah amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadzubillah. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tentang orang-orang yang beriman. Kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Idza tuliyat, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, yang mana apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, yang akan bergetar hati mereka. Kita balikan lagi, sudahkah kita ketika menyebut nama Allah, kita ingat dengan apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan dosa? Sudahkah kita ingat ketika kita menyebut nama Allah, berapa perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan? Ketika kita menyebut nama Allah, sudahkah kita melihat betapa banyak minnah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Banyak di antara kita yang berzikir ketika menyebut nama Allah laisa lahum hudur. Makanya guru kita Al-Habib Umar bin Hafidz selalu mengajarkan kepada kita murid-muridnya dua hal. Yang pertama, ketika kita berzikir kepada Allah, yang pertama tanamkan hudurul qalb. Yaitu apa itu hudurul qalb? Hadirnya hati, istisyar, merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada selalu bersama kita. Yang kedua, tafahumul ma'ani. Yang kedua, pahami ma'ani yang kita ucapkan ketika kita berzikir kepada Allah. Sehingga ketika kita mengatakan kalimat Allah, kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha besar, Allah adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang maha agung, Allah adalah zat yang maha mampu untuk memberikan segala sesuatu kepada kita. Sehingga kita yakini tidak ada satupun zat yang mampu memberikan karunia kecuali Allah. Maka alangkah beruntung bagi mereka yang ketika berzikir kepada Allah, mereka menghadirkan hati. Yang berzikir kepada Allah, mereka memahami ma'ani yang mereka ucapkan. Makanya al-matlub di antara kita, ketika kita berzikir, dua hal yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk antum pulang ke rumah, yaitu apa yang dikatakan oleh guru kita Habib Umar bin Hafidz, yaitu ketika berzikir hudurul qalb wa tafahumul ma'ani. Yang pertama, hadirkan hati kalian. Yang kedua, pahami apa yang kalian ucapkan ketika kalian berzikir kepada Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati kebun daripada kebun surga, hendaklah kalian duduk bersama mereka. Ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini adalah kebun daripada kebunnya surga. Alangkah meruginya kita hadir setiap minggu ke sini, akan tetapi tidak ada azhar, tidak ada pembekasan di dalam diri kita tentang Allah. Tidak ada azhar ketika kita pulang dari sini. Sudahkah kita menjauhkan dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah? Sudahkah ketika kita pulang melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah? Sudahkah kita ketika pulang melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi ini akhir daripada pengajian di akhir bulan Sya'ban, akan datang kepada kita bulan Ramadan. Kita harus tahu bulan Ramadan bulan yang begitu istimewa. Di balik tadi kita berzikir kepada Allah, ambil sedikit, karena tadi Ustaz Adib mengatakan sepatah dua patah kah? Kalau dihitung udah berapa ratus patah kata sudah. Tapi insya Allah kita berharap pulangnya kita membawa bekal kebaikan untuk ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang datang bulan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam awalul rahmah. Awalnya adalah rahmah dibagikan oleh Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, wa akhiru itqun minan nar, dan akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Banyak kita sering mendengar ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Akan tapi banyak di antara kita pun tidak memahami makna maghfirah dari Allah, tidak memahami makna rahmah dari Allah, tidak memahami makna itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa demi puasa, Ramadan demi Ramadan terlewatkan, tidak sama sekali mendapatkan rahmat dari Allah. Ramadan demi Ramadan mereka berpuasa, tidak sama sekali mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan demi Ramadan mereka puasai, akan tetapi tidak menyebabkan mereka terbebaskan dari api nerakanya Allah wa'iyadillah. Bahkan ada tahzir, bahkan ada satu ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau katakan amin 3 marrat. 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Maka ketika turun Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Lima qulta amin ya Rasulullah?" Kenapa kau katakan amin ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan ada 3 hal yang mana barusan Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tetapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan baginya untuk diampuni dosanya oleh Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah." Qul, katakan ya Muhammad amin. Faqultu, lalu aku katakan amin. Lalu yang kedua, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan tersebut tidak menyebabkan baginya mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari rahmatnya. Akan dijauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah ya Muhammad amin. Faqultu amin, lalu aku katakan amin. Ini kita bisa bayangkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah. Tentu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah. Maukah kita Ramadan demi Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah? Maukah kita ketika Ramadan kita dapatkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 40 tahun lamanya kita berpuasa, akan tapi itu tidak menyebabkan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Alangkah merugi orang-orang tersebut. Maka para ulama katakan, untuk mendapatkan hal tersebut yang harus kita perhatikan apa yang dikatakan oleh ulama usul, bahwa as-sahih fil ibadah, bahwa yang benar di dalam ibadah itu harus kalian perhatikan an-nufud. Mahwa nufud, apa itu nufud? Itu apa? Hadirkan di dalam ibadah yang kalian lakukan syartun, syarat-syarat, wa ruknun, dan rukun-rukun yang ada di dalam puasa. Berapa banyak di antara umat muslimin zaman sekarang ini, ketika mereka ditanya, sudahkah kamu melaksanakan puasa Ramadan? Pasti mereka katakan sering. Tetapi tatkala ditanya berapakah rukun puasa, mereka katakan ada di dalam kita. Sedangkan mereka sendiri tidak mengerti berapa rukun di dalam puasa. Ketika mereka ditanya berapa syarat di dalam puasa pun mereka tidak tahu, dan berapa syarat di dalam melaksanakan puasa pun mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Lalu bagaimana amalan ibadah yang mereka lakukan itu akan diterima oleh Allah? Sedangkan Syaikhus Subat katakan, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan manusia yang dilakukan tanpa adanya ilmu, niscaya amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang Ramadan, pelajari selagi masih ada beberapa hari lagi menjelang masuknya bulan Ramadan, pelajari oleh kita syarat wajib di dalam melaksanakan puasa. Pelajari oleh kita syurutus sihah, syarat sahnya di dalam melaksanakan puasa. Pelajari oleh kita rukun di dalam melaksanakan puasa. Pelajari oleh kita pembatalan di dalam melaksanakan puasa, sehingga kita insya Allah mampu untuk melaksanakan puasa seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu puasa khawasul khawas, puasa orang-orang yang kelas 3 yang begitu mengerti tentang makna puasa yang mereka jalani. Jangan termasuk kelas izdad, kelas TK, TPA, yang mana dia puasa dikatakan puasa al-awam,
puasanya orang awam hanya menahan lapar dan hanya menahan haus. Nabi jadikan puasa kita paling minim, yaitu ya kalau mampu bisa sampai puasa khawasul khawas, dengan harapan kita mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan tiket pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di sini diberikan taufik inayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar kita yang hadir di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melangkahkan kedua kaki kita di dalam menuntut ilmu agama, karena hakikatnya tanpa ilmu amalan yang kita lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini majlis diberikan keberkahan oleh Allah, gurunya pun diberikan sehat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah, dan tak lupa sahibul baitnya pun diberikan panjang umur, keluasan di dalam rezekinya, kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tarzuqna wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna wa iyyahum min qurrati 'aini rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir fi qulubina wa qulubihim mahabbatan li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir fi qulubina wa qulubihim mahabbatan li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna wa iyyahum iktifa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jami' harakatina wa sakanatina wa af'alina wa aqwalina. Allahumma ighfir fi qulubina mahabbatan li rasulika Muhammad. Allahumma ighfir fi qulubina mahabbatan li rasulika Muhammad. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami kecintaan kami ya Allah kepada baginda-Mu Rasulullah. Jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kami cintai ya Allah. Orang yang paling kami cintai ya Allah. Orang yang paling kami cintai melebihi dari orang tua kami, melebihi dari anak-anak kami, melebihi dari orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ighfir fi qulubina wa qulubihim mahabbatan li rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hanatan mari'atan wahsyurna tahta liwa'i wahsyurna wa iyyahum 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 tahta liwa'i. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikaramati awliya as-salihin wa bikaramati awliya man hadar fi hadal min taqdiyana wa iyahum ala hawaijina wa hawaijina. Amin ya Allah. Wa tawil amaluna wa amaluna bi ta'atika wa al-asr wal 'afwa wal mu'afiyah ya Allah fi dinina wa bi hawaijahum ya Allah. Waqdi hawaijahum ya Allah. Angkat kedua tangan kalian, minta kepada Allah karena kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah. Sekarang angkat kedua tangan kalian, hadirkan hati kalian, hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.